Cek, cek, cek. Cek, 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 cek. Dah. Bener. Cek, 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 cek. Cek. Cek, cek. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mengikuti acara melalui live streaming, kami menyampaikan selamat beribadah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil menyanyikan lagu Kidung Pujian nomor 367 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan 3. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Demikian dikatakan. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya.
Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu.
Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 770 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis pada kitab 1 Petrus 5 mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 10. Kita membacanya secara bergantian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 769 ayat 1 dan 2.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Saya akan membacakan warta gereja kita Minggu 21 Mei 2023 dengan nama Minggu Eksaudi, yang artinya Sai Tangihon Ma Suaraku Ale Jehovah. Tema kita hari ini, Tuhan mendengar suara umatnya. Yang pertama, Sermon Week akan kita mulai kembali minggu ini, Rabu 24 Mei 2023 dan Kamis 20 Mei 2023. Hari Rabu 20 Mei 2023 masuk pukul 19 Week 2 di rumah keluarga besar Opung Ramos, Jalan Lurah Cimahi. Week 4 di rumah keluarga Sintua NTH Pardede Boru Sirait, Jalan Cianjuang nomor 46. Week 4 di rumah keluarga T. Lubis Boru Pakpahan yang beralamat di Kampung Cijamil RT 3 RW 7. Week 8 di rumah keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Sianipar di Komplek Lewi Gajah Permai. Untuk hari Kamis 20 Mei 2023 di week 1 di keluarga G. Siregar Boru Sianipar beralamat di Asrama Basis. Week 3 di rumah keluarga SM Simamora Boru Sinaga beralamat di Gang Karya Muda 2 nomor 131 Pojok. Week 5 di rumah keluarga Insinyur As Tambunan Boru Simatupang beralamat di Jalan Dayang Sumbi Dalam nomor 28. Week 7 di rumah keluarga RD Panjaitan Boru Siagian, Komplek Cilame Indah Blok D nomor 7. Week 9 di rumah Nyonya Nababan Boru Siagian beralamat di Komplek Puri Kahuripan Blok G nomor 10 Tani Mulia. Persembahan iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 21 Mei 2023 kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Ibadah Pentakosta 1 dan 2. Pada hari Minggu 28 Mei 2023 adalah hari Pentakosta pertama, peringatan hari turunnya Roh Kudus, dalam bahasa Batak, Pesta Parjolo Parningotan Ari Hasasaorni Tondi Parbadia. Gereja kita akan melaksanakan ibadah seperti biasa dengan 3 kali kebaktian pagi, siang, dan sore. Yang kedua, pada hari Senin 29 Mei 2023, yaitu hari Pentakosta kedua, kita juga akan melaksanakan ibadah masuk pukul 19. Dimohon kepada punggungan kor untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut. Parheheon seksi Parompuan. Pada hari Minggu 23 Juli 2023 akan diadakan pesta Parheheon
Seksi Perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Lomba fashion show dengan bahan dasar ulos. Kedua, seminar tentang perempuan. Tema dan narasumber akan menyusul. 3. Penjelasan tentang arti dan penggunaan ulos dalam adat Batak. Adapun peserta lomba, kriteria penilaian, persyaratan lomba serta hadiah adalah sebagai berikut. Peserta adalah semua anggota seksi perempuan, Naposo ataupun remaja dan sekolah minggu. Peserta menggunakan bahan dasar ulos. Kriteria penilaian meliputi keserasian, gerak dan kreativitas memodifikasi ulos menjadi baju. Hadiah diberikan kepada juara 1 sampai 3 dan harapan 1 sampai dengan 3. Dimohon kepada semua anggota seksi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sumbangan pembangunan. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga Nyonya Atambunan Boru Simatupang, Jemaat WEK 5, yang telah menyampaikan bahwa pilun untuk pembelian lahan sebesar 10 juta rupiah telah disumbangkan untuk pembangunan. Pemesan buku. Gereja kita akan memesan buku Impola Pajonok Mendekat Jamita periode Juli sampai dengan Desember 2023 bagi jemaat yang ingin memesan renungan harian dari HKBP supaya menghubungi Sintua WEK paling lambat 3 Juni 2023. Bapak Ibu, inilah warta kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 mulai dari ayat 1 sampai dengan berikutnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu kita hari ini yaitu dari kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 7. Saya juga mau menyapa ibu bapak dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah. Mari kita baca firman Tuhan secara responsoria dari 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada 2 minggu ini kita disuguhkan dengan nama Minggu Rogate, artinya berdoa. Dan pada hari Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu ini kita memperingati Minggu Eksaudi, yang kurang lebih topiknya sama, tentang berdoa dan seruan memohon kepada Tuhan. Tetapi diselingi kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu hari ke-40 sesudah Yesus bangkit dari kematiannya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan pesan Minggu Rogate berdoa dan Minggu Eksaudi berseru, diselingi dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Ibu bapak, kita akan memahami bahwa dengan naiknya Tuhan Yesus Kristus ke surga, maka dimulailah tahapan Tuhan kita yang invisible, Tuhan kita yang tidak terlihat, Tuhan kita yang transenden. Ia tidak lagi di dalam dunia, tetapi ia telah berada di kerajaannya di singgasana surga. Dan ia menjanjikan kehadiran Roh Kudus untuk menjadi perantara bagi kita kepada Bapa di surga. Maka tahapan Tuhan Yesus hadir di dunia ini telah berakhir. Tahapan Yesus datang ke dunia ini telah selesai. Dimulailah Tuhan yang transenden, yang ada di surga, dan Ia sedang mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka doa kita dulu ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita, yang kita sebut dengan Rogate. Dan hari ini seruan kita harus lebih kuat lagi, seruan kita harus lebih keras lagi, memohon kepada Tuhan, karena Tuhan yang transenden itu berada di surga untuk melihat, untuk menatap,
untuk mendengar dan menolong setiap orang yang memohon kepadanya. Ini yang akan kita pahami. Maka saudara-saudara, betapa pentingnya doa itu bagi hidup orang yang percaya, betapa pentingnya seruan itu bagi orang yang percaya, sehingga seorang teolog pada abad ke-18, Pendeta F.B. Meyer, mengatakan begini: tragedi iman orang percaya yang paling besar bukan ketika doanya tidak dijawab Tuhan, tetapi ketika ia tidak berseru kepada Tuhan. Itulah tragedi iman terbesar. Tragedi iman orang Kristen terbesar bukan ketika doanya tidak dijawab Tuhan, atau Tuhan menunda-nunda menjawab doa orang percaya, atau bahkan mengatakan tidak bagi doa-doa kita. Tetapi tragedi terbesar orang Kristen adalah ketika ia tidak berseru, ketika ia tidak berdoa kepada Tuhan, ketika ia tidak memohon, ketika ia tidak meminta kepada Tuhan. Maka itulah tragedi terbesar iman orang yang percaya. Maka setiap kita dipanggil untuk berseru, eksaudi, Tuhan memanggil seruan umatku. Maka doa itu harus terpancar melalui dua tahapan dan metode yang kita selalu dimintakan Tuhan untuk berdoa. Dalam Markus pasal 1 ayat 56, maka pagi-pagi benar Yesus berdoa. Yesus berdoa sendiri. Ia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia berdoa sendiri. Ia sendiri yang berdoa dalam doa pribadinya. Demikian juga dengan doa Yesus di Getsemane. Satu lemparan batu, ia meninggalkan murid-muridnya, lalu bersimpuh di atas batu, lalu berdoa kepada Bapa, Bapa, jika mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Kata Tuhan Yesus dalam doa-doa pribadinya. Ia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia, supaya Tuhan mendengarkan permohonan dan seruan pertolongan dari orang yang percaya kepadanya. Sudahkah kita berdoa? Doa kita seperti nyanyian Daud 2 Samuel 22 ini adalah doa kolosal, bersama-sama dalam abodah, dalam ibadah di bait Allah untuk memuji Tuhan. Tapi ibu bapak secara pribadi, sudahkah saudara berdoa? Berdoa dengan hatimu, berdoa dengan seruanmu sendiri, pribadi kepada Tuhan, memohon apa yang perlu, yang kamu inginkan dari Tuhan. Maka Bang Pendeta sering bertanya kepada napo sebelum kita yang belum menikah, kamu sudah berdoa? Mintalah jodohmu dari Tuhan. Abang bilang begitu. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, kalau agak lama datang, Tuhan tunjukkanlah. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Kamu yang sudah bertunangan atau sudah berpacaran, sudah berdoa kepada Tuhan bahwa itu pasanganmu, itulah pemberian Tuhan, anugerah bagimu, menjadi teman hidupmu. Nah, begitu kira-kira yang diperlukan. Maka doakanlah. Kira-kira doanya seperti apa, Mang Pendeta? Doanya kamu berdoalah, Tuhan, kalau ini jodohku, maka dekatkanlah. Kan begitu. Pasti sesudah berdoa wajahnya akan terpancar. Wah, inilah jodohku. Amang dulu begitu. Amang berdoa, Tuhan, kalau ini jodohku dekatkan. Wah, wajah Inang Pendeta ada di sini begitu. Begitu ya. Iyalah. Itu saudara-saudara. Tuhan, kalau ini jodohku dekatkanlah. Tuhan, kalau bukan jodohku campakkanlah. Begitu. Kira-kira begitu ya. Tapi poinnya, sudahkah kita berdoa pribadi kepada Tuhan supaya seruan itu, supaya perkataan permohonan kita itu didengarkan Tuhan.
Tragedi bukan soal doa kita dijawab atau tidak, tetapi sudahkah kita berdoa, memohon kepada Tuhan? Sudahkah kita berseru supaya Tuhan mendengarkan permohonan kita? Sudahkah semua kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyendengkan telinganya kepada kita? Saudara-saudara, Yesaya 59 ayat 1 mengatakan, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kamu, dan telinganya bukan kurang mendengar untuk mendengarkan seruanmu. Tetapi masalahnya di mana? Masalahnya kita tidak berseru. Persoalannya kita tidak bermohon. Telinganya bukan kurang mendengar. Telinga Tuhan bahkan sangat lebar untuk mendengarkan seruan umatnya di seluruh dunia. Dan tangannya bukan kurang panjang. Yesaya pasal 59 ayat 1. Maka berserulah kepada Tuhan. Jangan seperti khotbah Mang di Reformanda hari Minggu yang lalu. Pak Butet, apa itu? Kita minggu depan kan pertangyangan. Bagusnya sebenarnya pertangyangan itu ama yang berdoa, bukan ina lah. Beberapa saya lihat ada yang ina berdoa. Tangyang siap kerja bu, terus datang Bapak Amat tadi jauh, katanya kepada istrinya, langsung kode keras. Mungkin istrinya penakut atau martangyang maita katanya lagi kan. Harusnya kan dijawab, horo amai jabun, kaulah yang berdoa kan begitu ya. Nanti ibu-ibu bilang begitu saja sama Amat tadi jauh ya. Jadi datang inatai pertangyangan Pak di rumah. Jadi kalau pertangyangan ya kamu di sinilah. Kau malim, kau imam, pimpinlah nanti doa. Itu biasanya kumpulan ibu-ibu itu pertangyangan mah katanya. Bukan, itu pendeta perhalado datang nanti berdoa di rumah kita ini katanya. Enggak usah, gak tahu aku berdoa kata si bapak ini. Tenang mau Pak Butet, molo tangyang di bawah Tuhan itu, Tuhan tahu doamu, Tuhan tahu hatimu, kata istrinya. Dirayulah suaminya ini supaya mau berdoa. Terus bagaimana nanti? Doaku salah, doaku berhenti begini. Nanti doamu saya tulis. Lalu katakanlah martangyang maita. Semua orang tutup mata pasti, karena berdoa tutup mata, kata istrinya. Bukalah pelan-pelan catatanmu ini, bacalah, kata. Bisa dibaca? Bisa, Tuhan tahu kok hatimu tulus mau belajar berdoa, kata Inata itu kepada Amat itu. Bisa, ya sudah, tulislah. Ditulis istrinya lah. Aman-amin dari Banua Gijang, mau lihat tema di Tuhan, ala nunga punguhu riam di son, pertangyangan, dan seterusnya dan seterusnya. Dilipat, ini doamu, kata istrinya kepada suaminya. Oh, dilipat, benar ini. Saya kantongi, saya buka, saya baca, selesai. Di kampung itu tidak seperti gereja kita ini kan dari beton. Rumah di kampung itu dari kayu. Ketika si bapak itu berpikir, saya buka dari kantong, susah. Maka lebih bagus saya selipkan di dinding, di antara papan dan tiang ini, saya duduk di sini katanya. Lalu ya atur sedemikian rupa, ya selipkan doanya. Datang pendeta, datang perhalado, datang jemaat. Sebelum pertangyangan berbincang dulu. Pembicaraan mereka sangat hangatlah, luar biasa. Wah, enak sekali. Bicara Ukraina, Rusia, bicara emas SEA Games 32 tahun. Wah, bicara AIE, advertisement intelligent. Wah, mereka cerdas rupanya ya. Pembicaraan mereka tingkat tinggi. Hingga mau masuk kebaktian, datang pendeta. Bapak duduk di sana, katanya. Tuan rumah dihalang niulu, kata. Oh iya,
Si bapak itu masih senang karena pembicaranya enak tadi, enjoy. Wah, marede, berdoa marede. Tiba waktu berdoa dari tuan rumah. Diserahkan tiki tangiang dari Perjavu. Datang ke mata itu, percaya diri dia. Belum sadar doanya di sana. Ketinggalan. Martangiang Mahita. Tutup mata semua memang. Semua tutup mata. Tapi ia teringat, doa gua di sana, pikirnya aja. Doaku di sana. Mau jalan dia. Mau mengambil doanya. Rupanya ada yang tidak tutup mata. Ketika berdoa, yang tidak tutup mata istrinya. Mau saya lihat dulu gimana dua suamiku, pikirnya. Tidak berdoa. Lalu mereka saling melihat. Datang istrinya, itu dia katanya kepada suaminya. Datang suaminya, tinggal tangiaku, katanya kepada istrinya itu. Terdengarlah begitu percakapan. Akhirnya semua buka mata. Pendeta dengan bijak bilang begini, saudara-saudara, tadi dua bapak ini tertinggal. Jadi biarlah kita kasih doanya, silakan diambil. Kata diambillah doanya, silakan dibaca. Dan kita lanjutkan doa kita, kata si pendeta. Martangiang Mahita, kata semua tutup mata, buka, baca, selesai. Amin. Begitu kira-kira kisahnya. Masih adakah orang Kristen yang belum berdoa? Banyak. Masih adakah orang Kristen yang tidak berdoa? Banyak. Ia kira karena Tuhan Maha Tahu maka ia tidak berdoa. Toh Tuhan, tadi waktu Amang live streaming, Ibu Pendeta Kandida Dr. Wilda Simajuntak mengatakan Tuhan itu potensia, maha hadir, skaiensia, maha mengetahui sains, dan maha tahu, skaiensia. Itu kira-kira istilahnya ya, saya kurang inilah, tapi kira-kira begitu. Tuhan itu skaiensia, maha tahu. Maka perlu lagi orang berdoa? Perlu. Karena katanya mintalah, ketuklah, carilah. Tuhan memang maha tahu, tapi ia perlu supaya kita memohon, supaya kita meminta dengan seruan, meminta dengan kesungguhan, meminta dengan eksaudi, bersama-sama, secara pribadi, kapanpun, dimanapun, pada saat apapun. Terlebih ketika kita dalam kesesakan, maka aku berseru-seru dari kesesakanku, dari penderitaanku, dari penyakitku, dari pikiranku yang kacau, dari ancaman musuh-musuhku, dari orang-orang yang mengintai nyawaku. Berserulah dalam kesesakan itu kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan. Itu sebabnya hanya kepada dua saudara-saudara dimintakan Tuhan kita itu jugul. Yang lain jangan jugul lah. Kalau berdoa bolehlah jugul. Dan itu bukan perkataan saya, itu perkataan Bibel yang diterjemahkan oleh Ingwer Ludwig Nommensen dalam terjemahan Bibel bahasa Batak, yaitu Marlas Niroha Mahamu sebelah kanan. Oh, wajah-wajah bahasa Indonesia dong nate. Oh, kapar bahasa Indonesia do apio. Itu pandita udah baik. Kau diboto bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa isyarat pe kau diboto. Olah ninda begitu kau diatus ya teh. Bahasa Indonesia. Bersukacitalah dalam dan kesesakan dah. Nang tersesak kamu baru dope tersesak imam. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah baru peonato karena sesaki dah.
Sabarlah dalam kesesakan, tekunlah berdoa. Di mana itu tertulis? Iya, bagus. Roma 12 ayat 12. Bahasa Batak nga, marlas ni roha mahamu makirim, marbengek ni roha di hapor sukon, jugulok kamu ma tangiang. Olah tu tangiang kona jugul. Yang muda-muda bahasa Inggris bisa lihat sendirilah di Alkitabmu ya. Hanya itu kita dimintakan untuk jugul. Kenapa? Karena memang doa itu adalah identitas kita. Berseru kepada Tuhan, terlebih pada masa kesesakan, terlebih pada masa kesukaran. Jangan hidupnya sudah sukar, berdoanya pun sukar. Jangan sampai hidupnya sudah menderita, berdoa pun ia menderita. Meskipun hidup kita menderita, tetapi kita berdoa kepada Tuhan, maka itulah sesungguhnya iman yang ditujukan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena doa kita itu, ibu bapak, bukan soal dijawab atau tidak. Bukan itu persoalan esensi utama dari doa. Apakah doa itu dijawab? Dan itu yang sering menjadi tantangan orang percaya saat ini. Di tengah dunia yang mengajarkan speed, kecepatan. Wah, pakar-pakar telekomunikasi mencoba menciptakan internet tercepat. Kemarin kereta api cepat, KC, kereta cepat Bandung, KCP ya. Oke, udah uji coba. Amang sudah diminta untuk menonton, bukan untuk ikut. Untuk melihat kereta api cepat. Pokoknya paling cepat lah. Makanan kita cepat saji. Itu yang tidak usah duduk, apa namanya itu? Yang kalau memesan makanan itu tidak harus masuk. Apa itu? Apa namanya? Itulah ya. Drive thru kita langsung, apa perlu Pak? Cepat sekali, cuma 5 menit, tinggal bayar, udah selesai. Cepat-cepat. Orang Kristen juga sekarang ingin doanya cepat-cepat dijawab Tuhan. Dan itu masalah bagi kita. Itu persoalan. Ketika doanya tidak segera dijawab Tuhan, seruannya tidak segera berbalas, maka yang terjadi adalah ia tidak percaya akan kuasa doanya. Ia tidak paham, ia tidak mengerti bahwa urusan kita sesungguhnya hanyalah berdoa. Soal jawabannya bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Apalagi kalau kita mengatakan dan memahami jugul mamartangiang 1 Tesalonik 5 ayat 16, 17, 18, keep on pray, tetaplah, tekunlah berdoa. Tadi epistel kita mengatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan karena ia yang menolong kamu, 1 Petrus 5 ayat 17. Maka sesungguhnya kita hanya butuh berdoa. Jawaban atas seruan kita adalah kuasa Tuhan. Dan kita terus-menerus berdoa sampai pada akhirnya nanti kita tahu bahwa inilah jawaban Tuhan atas doa-doaku. Karena semua doa kita didengar Tuhan, tetapi tidak semua dijawab Tuhan seperti apa yang kita mintakan. Semua doa kita, seruan kita didengar telinganya, tetapi tidak semua doa kita dijawabnya. Karena ia tahu apa yang lebih perlu bagi kita. Ia mengerti apa yang paling kita butuhkan. Ia merancang apa yang paling tepat bagi kita. Maka sesungguhnya ketika kita berdoa, maka itu adalah pujian kita kepada Tuhan, benteng pertahanan kita. Doa kita adalah bekal kita mengarungi kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, menghadapi tantangan-tantangan yang kita
hadapi di tengah dunia ini. Maka berdoalah dengan iman, dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan, memohon bimbingan kepada Tuhan. Jangan pula kita berdoa tidak percaya doa kita. Doa kita pokoknya kita doakan. Soal jawabannya biarlah urusan Tuhan. Kita berdoa kaya, Tuhan kayalah aku. Berilah kekayaan, berilah. Lalu kita juga orare et laborare, laborare et orare. Kita juga bekerja keras, tapi kita tetap kismin, tetap tidak kaya, tetap tidak mendapat. Berarti Tuhan ini yang bagianku. Itu jawaban kita. Kita sudah berdoa, kita sudah bekerja. Orare et laborare. Doakan kerjamu, kerjakan doamu. Kita sudah doakan kerja kita dan kita kerjakan doa kita. Tetapi tidak kita temukan. Berarti jawabannya ini yang Tuhan berikan bagi kita. Maka tidak akan jemu kita berdoa dan tidak akan terlepas dari kehidupan orang Kristen untuk berseru kepadanya. Terlebih di saat kita kesesakan, di saat kita kesukaran, di saat kita bersedih, saat kita sakit, maka berserulah kepada Tuhan dalam doa dan permohonanmu dengan penuh keyakinan dan ketulusan hati memohon kepada Tuhan. Jangan berdoa tapi tidak percaya. Berdoa harus dibarengi iman. Berdoa harus dibarengi percaya supaya kita terhindar dari rasa sungut-sungut atas doa kita dan seruan kita, atas permohonan kita kepada Tuhan. Harus dengan iman, harus dengan percaya, harus dengan ketulusan. Jangan baru berdoa tapi tidak percaya. Berdoa percayalah. Seperti yang sering saya katakan, baru berdoa tapi tidak percaya. Baru keluar dari rumah sakit, berdoa. Ini berdoa. Berdoa dari rumah sakit. Lalu ketemu di pintu keluar rumah sakit. Baru keluar dari ruangan rumah sakit. Baru Ida, bagaimana penyakitnya? Tidak dibilang apa-apa, cuman kepalanya mengupir-upir dan leleng katanya kepada temannya. Kenapa rupanya? Udah mulai dingin kakinya. Rupanya dipegang kakinya dingin karena tidak pakai selimut. Jadi dia berdoa mohon keselamatan tapi tidak percaya dia selamat. Dia berdoa mohon kesembuhan tapi tidak percaya sembuh. Ya doanya bisa tidak berkuasa. Karena apa? Dia berdoa tapi tidak percaya. Maka kita berdoa, percayalah. Ada ibu anaknya anak tunggal. Ini sering menjadi pergumulan para pendeta. Bagaimana Bapak Pendeta meningkatkan posni roha, percaya, yakin. Itu posni roha diterjemahkan dengan yakin. Bahasa Indonesia, supaya kita yakin itu taraf tingginya meningkatkannya bagaimana Bapak Pendeta? Ya berdoa saja, masa berdoa saja? Tapi saya sudah berdoa Mang Pendeta, tapi tetap saja tidak yakin. Ya itu salahnya. Berdoa yakin, berdoa itu harus percaya. Posni roha, mardongan, haporsiaon. Itu, jangan kita berdoa anak tunggal satu-satunya yang sudah jauh dari kita, ya dia tiap hari ditelepon karena kurang yakin. Sehat doa Mang, dia kuliah terganggu, tiap hari ditelepon, tiap harinya tidak sekali, 3 kali, seperti makan obat. Ibu, ini obatnya mungkin. Sehat do, udah makan? Saya kan sudah dewasa masa makan ditanya-tanya, katanya lagi. Dari sana akhirnya mungkin dari sana terganggu anaknya. Kalau sudah didoakan, apalagi ada kecelakaan di depan rumahnya, gurbak, jatuh sepeda motor, ibunya langsung telepon anaknya di Medan, Universitas Sumatera Utara. Sehat doa Mang katanya. Ya sehat doa Mang. Wah roh arung daba madabu kareta di Joli Jabon katanya. Di depan rumahnya sepeda motor jatuh,
anaknya di Medan yang dipikirkannya begitu ya. Tidak ada yakinnya berdoanya. Seandainya sesuatu hal terjadi kepada anak kita, kita sudah doakan. Berarti Tuhan izinkan. Seandainya sesuatu hal jelek, buruk terjadi, yang penting kita sudah doakan. Kalau terjadi, berarti Tuhan izinkan. Bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Urusan kita apa, Mang Inang? Urusan kita adalah berseru. Urusan kita adalah memohon kepada Tuhan. Dan itulah esensi hidup orang percaya. Ketika aku berseru dalam kesesakanku, aku memohon kepada Tuhan Allahku, maka Ia sendengkan telinganya. Ia menyelamatkan aku dari banjir-banjir jahanam, musuh-musuh yang membelit aku, yang memasang perangkap-perangkap kematian di depanku, mengelilingi aku dengan jerat-jerat maut. Itulah bahaya hidup kita saat ini, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berdoa, saya tidak mengerti lagi. Karena sesungguhnya gelora-gelora maut sedang berada di sekeliling kita. Perangkap-perangkap kematian sedang ingin menjerat kita supaya kita jauh dari Tuhan. Maka aku berseru kepada Tuhan Allahku. Ia mendengar suaraku, teriakku minta tolong, dimasukkannya ke telinganya. Itulah Tuhan kita. Manusia memang saat ini sulit mendengar, susah mendengar. Godangan dohita makatai, si begeon, si tangihonon. Kalau bisa kita saja yang didengar orang. Sudah mulai pudar hatani putta si jolo-jolo tu nama dok gir-gir manangi-nangi bakol makatai. Udah terbalik sekarang. Gir-gir makatai bakol manangi-nangi. Itulah sifat orang sekarang. Sudah terbalik. Karena memang dunia sudah menuju keterbalikannya. Jadi orang sekarang lebih suka didengar daripada mendengar. Lebih banyak kata daripada perbuatan. Bahkan perbuatannya nol, kata-katanya sajangjang. Kira-kira begitulah orang sekarang. Dan itu bisa merasuk ke dunia kerohanian, gereja, dunia partodion. Supaya kita tetap hati-hati. Beruntunglah kita, Mang Inang. Beruntunglah kita saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita tidak sukar mendengar. Ia mendengar seruanmu. Ia mendengar permohonan kita. Ia mendengar doa kita. Karena sesungguhnya tangan Tuhan bukan kurang panjang, telinganya bukan kurang mendengar. Ia mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Maka doakanlah hidupmu. Mari kita doakan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan. Mula bahasa Batak, lapar huta-huta iau, memang bahasa Batakon lebih kena. Bahasa Indonesianya serahkan. Kalau bahasa Batak itu tinggakon. Masih ada yang tahu arti kata tinggang di sini? Tinggang. Tinggang itu seperti ini. Saya jatuhkan diri saya ke depan atau saya hempaskan diri saya ke belakang. Itu tinggang. Saya hempaskan. Tinggakon, hempaskan dirimu kepada Tuhan, kamu tidak apa-apa. Karena apa? Karena tangan Tuhan menghandle. Tangan Tuhan menopang. Tidak jatuh, tidak terluka, tidak celaka. Tidak akan mengalami kesakitan. Karena apa? Karena ditinggakkan tu tangan ni debata kepada tangan Tuhan. Karena Ia yang menolong, yang menopang kita dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya hari ini seruan kami Tuhan dengarkan. Permohonan kami Tuhan kabulkan. Setiap doa kami sampai ke telinga Tuhan. Maka hari ini kami berseru, hari ini kami bermohon kepadamu. Kiranya
Anugerahkanlah berkat bagi kami, perlindungan, pertolongan, gunung, batu, benteng, pertahanan, bait perlindungan kami dalam kesesakan kami. Banyak hal yang menjadikan kami tersesak, yang menjadikan kami bersedih, yang menjadikan kami berduka dalam tantangan kehidupan kami saat ini. Tuhan berkati kami supaya kami meminta kepadamu pertolongan dan kekuatan. Berkati jemaat Tuhan hari ini dalam ibadah di gereja ini dan di tempat masing-masing. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur bagi mereka, ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati semakin berbahagia. Berkati jemaat live streaming NN, Vivi, Riana, Teresia, Nova, Saulia. Tuhan lindungi mereka di tempat mereka masing-masing. Berkati Tuhan jemaat Tuhan Nyonya Tambunan, Boru Sima Tupang, Tuhan yang mempersembahkan persembahan bagi pembangunan HKBP Cimahi ini. Biarlah semakin Tuhan hiburkan inang ini dalam habaluonnya, sehingga ditopang kasih pertolongan Tuhan, ia kuat dalam menjalani kehidupannya bersama dengan pinoparnya. Tuhan berkati dalam perlindungan kasih setiamu. Berkati Tuhan keluarga Stompul Borsimatupang dan Lumbanggal Bortogatorom yang akan menikahkan anak-anak mereka menjadi keluarga yang berkenan. Berkati NN yang bersaksi bahwa Tuhan menyertai mereka merawat orang tuanya hingga Tuhan panggil ke sisimu. Biarlah Tuhan Engkau hiburkan mereka di dalam penghiburan dari Roh Kudus. Berkati Tuhan keluarga RA Damanik Borusilaen yang juga mengalami duka cita. Biarlah roh penghibur yang menghiburkan mereka Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu yang berduka berserah, berdoa, memohon kepada Tuhan. Berkati janjiman keluarga Manurung Boru Manihuruk, biarlah apapun yang Tuhan janjikan bagi mereka dan mereka janjikan kepada Tuhan, Tuhan saja yang mewujudkannya. Berkati Tok-Tok Ripe jemaat-Mu, berkati Tuhan Dewi Ratna Sari Boru Silitonga yang memberikan persembahan untuk pembangunan. Berkati Pak persembahan proposal dari jemaat Tuhan Situ Asimbolon Boru Sihombing di Subang, Nyonya Simatupang Boru Tambunan. Tuhan keluarga saudara kami Hendra Gotliong Sitinjak, Jimmy C. Pardede, keluarga Nadadap Boru Naibaho Singamangaraja, keluarga Parhusip Simajunta Bandung Barat, keluarga Sianipar Boru Nenggolang Bandung Timur, keluarga Simajuntak Boru Manik Bandung Riau Martadinata, Sintua Porman Pangaribuan Boru Sinaga Bandung Reformanda, Sirait keluarga Sirait Boru Tobing Bandung Reformanda, jemaat HKBP Bandung Reformanda, Yus Simatupang Boru Panjaitan di Bekasi, juga Partogi O Sihotang. Tuhan biarlah persembahan untuk menopang pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah ini Engkau balaskan berlipat ganda bagi kehidupan mereka. Berkati Tuhan rencana seksi perempuan untuk melaksanakan pesta pareheon seksi perempuan melalui berbagai event kegiatan, biarlah boleh berjalan dengan baik. Berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit, jangan luputkan doa mereka Tuhan. Biarlah permohonan mereka Engkau dengarkan sehingga sakit penyakit mereka dipulihkan, disembuhkan di rumah maupun di rumah sakit. Setiap mereka Tuhan urapi, Tuhan jamah tubuhnya sehingga tubuh mereka boleh pulih kembali untuk memuji Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan hidup, anak-anak kami yang akan ujian, biarlah dianugerahkan hikmah dari Tuhan saja menghadapi setiap ujian yang mereka hadapi. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tuhan Allah kami khusus berdoa bagi jemaat Tuhan hari ini. Kami berseru di dalam bait ini Tuhan bagi keluarga yang sudah membina rumah tangga bertahun-tahun tetapi belum Tuhan
karuniakan anak di keluarga mereka. Tuhan, bersegeralah menolong mereka, mengabulkan doa kami Tuhan. Biarlah percayakan bagi setiap mereka karunia kehadiran anak laki-laki dan anak perempuan. Berkati rahim setiap ibu yang merindukan kehadiran anaknya, dan berkati ama Parsinuan di keluarganya, sehingga tidak terhalang bagi mereka karunia kehadiran Hagabeon, Panagamon di tengah keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang belum menikah. Kiranya Tuhan tunjukkan, Tuhan, jodoh seiman dan sepadan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi para nama balu, para janda. Biarlah Engkau topang hidup mereka di dalam kesesakan kesukaran hidup mereka. Tuhan saja yang mereka andalkan, sumber pertolongan mereka dalam hidupnya, karena Engkau dekat menolong setiap mereka dalam setiap pergumulan hidupnya. Dan bagi kami yang menghadapi kesukaran, Engkaulah sumber pertolongan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Pakai sesuai rencanamu.
berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.